Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad, imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin, hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran ada kisah tentang Iskandar Zulkarnain. Kisah ini berada di dalam surah Al-Kahfi ayat 83 sampai dengan ayat 98. Hadirin yang dirahmati Allah, kisah Raja Iskandar Zulkarnain ini adalah kisah yang sangat menarik dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita perhatikan, tidak hanya kita yang tercengang dan takjub dengan kisah atau cerita daripada Iskandar Zulkarnain, serta bagaimana sepak terjang kekuasaannya sampai kepada beliau memberangus dan mampu menghalangi kekuatan Ya'juj dan Ma'juj untuk melakukan pengerusakan di muka bumi dan kezaliman. Memang kalau kita perhatikan, tidak hanya kita, tapi sampai kepada bangsa-bangsa sebelumnya yang datang setelah Iskandar Zulkarnain juga merasa takjub dan merasa bahwa kisah ini sangat menarik untuk diketahui. Sidang jamaah subuh rahimakumullah, kalau diperhatikan lagi di dalam surah Al-Kahfi, tidak hanya kisah ini yang menarik dan membuat kita merasa takjub, tapi juga dari awal kisah tadi dibacakan oleh imam tentang Ashabul Kahfi dan kita sudah menceritakannya. Kemudian juga bagaimana kisah pertemuan antara Nabiullah Musa alaihissalam dengan Khidir atau manusia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu dan rahmat dari sisinya, sehingga orang Indonesia mengenalnya dengan sebutan Nabi Khidir. Kemudian juga kisah tentang kebun dan pemilik kebun, yang satunya memiliki kebun dan pengikut yang begitu luar biasa, di mana dia mewakili orang yang memiliki kekayaan dan harta benda serta kroni-kroni dan kaum kerabat, atau bisa dikatakan mewakili kaum berjuis. Sementara satunya lagi juga memiliki kebun tapi tidak memiliki pengikut, alias orang-orang miskin atau mewakili kaum proletar. Kemudian baru disebutkan tentang kisah juga Iskandar Zulkarnain. Jamaah rahimakumullah, kita mungkin tidak akan membahas siapa sosok Iskandar Zulkarnain itu sesungguhnya, karena ini telah ditutup oleh Al-Quran. Al-Quran hanya menyebutkan tentang sifat-sifat dan jati dirinya, serta sebutan atau gelarnya raja tersebut dengan kata Zulkarnain. Wa yas'alunaka 'an Dzulkarnain. Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang seorang raja yang memiliki dua tanduk. Atau kalau langsung nama beliau, mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, tentang Zulkarnain.
Qul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, sa'atlu alaikum minhu dzikra. Aku akan bacakan atau sampaikan kepada kalian kisah atau cerita sebahagian dari kisah perjalanan Dzulqarnain itu sendiri. Jadi disebutkan minhu dzikra litab'id, hanya bahagian tertentu dari sejarah Iskandar Dzulqarnain ini. Jadi tidak disebutkan secara utuh. Siapa yang menyebutkannya? Allah. Lalu siapa yang membacakan firman Allah itu kepada orang-orang yang bertanya, baik yang bertanya itu orang-orang musyrik Mekah yang mengirimkan utusan kepada Yahudi Madinah untuk meminta pendapat serta meminta arahan. Jadi orang-orang musyrik Mekah ini menjadikan orang-orang Yahudi di Madinah itu sebagai advisor, para penasehat mereka dalam hal menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka memberikanlah utusan untuk membantu orang musyrik Mekah dengan pertanyaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga ini menjadi sebab turunnya surah Al-Kahfi. Jadi kalau memang dia mengaku sebagai seorang Nabi dan utusan Tuhan, sebagai utusan penutup dari para Nabi dan Rasul, dan dia mendakwahkan dirinya telah mendapatkan wahyu dari Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah subhanahu wa ta'ala, maka tanyakan kepada dia tentang para pemuda yang menghuni gua. Tanyakan kepadanya tentang Iskandar Dzulqarnain. Juga tanyakan beberapa hal lainnya. Jadi kita berada pada cerita Iskandar Dzulqarnain. Ketika diuji, Nabi mengatakan, sa'atlu alaikum minhu dzikra. Aku akan bacakan kepada kalian sebahagian dari cerita Dzulqarnain ini. Lalu Nabi menyebutkanlah wahyu yang berkenaan dengan kisah ini. Inna makkanna lahu fil ardh. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadanya kekuasaan di muka bumi. Nah, jadi kita tidak cari lagi nanti siapa orangnya, siapa raja ini, apakah dia Alexander the Great dari penguasa atau keturunan penguasa Macedonia yang kemudian membangun sebuah kerajaan Romawi yang besar. Dia pula yang memberikan misalnya penanggalan-penanggalan dan kemajuan-kemajuan, menaklukkan negeri-negeri dengan kekuatan dan bala tentaranya. Tapi ini tidak penting bagi kita, karena Al-Quran sudah menyembunyikan sosok ini agar tidak menjadi pengkultusan suatu saat dari satu bangsa terhadap bangsa-bangsa yang lain. Mungkin itu maksudnya, atau pula maksudnya memang tidak ada fungsi untuk menyebutkan sosok itu, karena seandainya ada manfaat sedikit saja dari menyebut nama atau golongan atau kelompok atau bangsa, atau kapan waktu kekuasaannya itu, maka sungguh Allah akan menyebutkannya. Tapi karena tidak ada manfaat, walau hanya secuil biji sawi sekalipun menyebut sosok itu, maka Allah menyembunyikan siapa sosok sebenarnya Dzulqarnain itu. Belum lagi pencapaian-pencapaian lainnya nanti, bahwa akan muncul para Dzulqarnain baru di akhir masa yang akan memberikan kebajikan kepada dunia, baik di barat, di timur, utara dan selatan. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah rahimakumullah, inna makanna lahu fil ard, sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya kekuasaan di muka bumi. Lalu dicari lagi, kalau begitu bukan Alexander the Great, dia adalah Sulaiman alaihissalam, putra daripada Daud alaihissalam. Kedua-duanya adalah nabi dan rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi itu sekali lagi tidak penting sehingga orang kembali membaca. Kenapa? Karena kisah Sulaiman alaihissalam punya kriteria tersendiri, kisah Zulkarnain juga punya spesifikasinya tersendiri, sehingga tidak memungkinkan, meskipun beberapa ahli tafsir mencoba merentas itu semua. Lalu manusia bergerak lagi mencari sosok itu, sehingga dikotak-kotakkanlah, dilihat ada pemetaan. Kalau dia menguasai barat, dia berjalan ke barat, ya. Fa'atba'a sababa hatta idza balagha maghrib asy-syamsi, ke negeri di mana matahari di sana tenggelam atau terbenam, dan terbenamnya di lautan lumpur. Ada lautan lumpur atau laut hitam, terserah namanya. Al-Quran kembali menyembunyikan di mana lautan lumpur itu. Yang jelas dia berada di bagian terbenamnya matahari. Baik matahari itu terbenam, bentuk kiasan bahwa ketika terbenamnya maka akan membentuk permukaan air itu berwarna hitam, sehingga seperti warna lumpur. Apakah itu bahasa seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Dan kemudian juga ke sebelah matahari terbit, berada di pertengahan utara dan selatan. Tak mungkin dia sejajar garis, hanya memanjang kekuasaannya, bagaikan negara Chili yang memanjang. Yang paling panjang di dunia itu kan negara Chili, tapi juga memiliki bahagian sebelah utara dan selatan. Maksud utara selatannya, kalau dia membentang dari utara menuju ke selatan, maka barat timurnya juga memiliki besar atau lebar dari negara itu. Tak mungkin satu garis, atau hanya 2-3 meter. Nah, oleh karena itu kekuasaan Iskandar Zulkarnain juga demikian. Maka dilihat lagi oleh para ahli, diketemukanlah sosok lainnya, Raja Cyrus al-Masih. Ini raja daripada Persia, karena dia memiliki kepribadian yang hampir mendekati dengan kepribadian Zulkarnain. Bagaimana kepribadiannya? Inna makanna lahu fil ard, ada kekuasaan pada dirinya yang amat besar, dan kekuasaan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana nanti dikomparasikan dengan apa yang ada di dalam perjalanan, kitab perjalanan Nabi Daniel, di mana disebutkan bahwa Zulkarnain ini dipegang dan dituntun dengan tangan kanan Tuhan. Jadi diberikan kekuasaan yang besar, tangan kanan. Inna banainaha bi aidin wa inna lamusi'un, di dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami menciptakan dan membangun langit itu dengan tangan kami. Tangan maksudnya kekuasaan Allah, sebagaimana nanti disampaikan di dalam pembahasan ilmu tauhid oleh Ustaz Mursalin Basyah misalnya. Ada takwil yang butuh pada takwil. Sidang jamaah rahimakumullah, wa atainahu min kulli syai'in sababa, kami juga memberikan kemudahan baginya dengan membukakan jalan-jalan, sehingga nanti dalam kitab Nabi Daniel, perjalanan Daniel, disebutkan oleh Yesaya, maksudnya Nabi Yesaya, bahwa aku akan berjalan di depan dia, kata Tuhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan berjalan di depannya. Jadi tuntun sehingga Zulkarnain berjalan di belakangnya. Maksudnya apa? Semua sesuatu dibuka, tidak ada yang mampu menghalangi keinginan daripada Zulkarnain. Lalu aku akan membuka semua pintu dan gerbang besi, memotong gembok-gembok yang mengikat serta rantai-rantai yang membelenggu gerbang-gerbang itu.
Jadi Allah memberikan kekuasaan padanya, Allah pula yang memberikan peralatan-peralatan perang dan tentara-tentara yang tangguh yang dimiliki oleh Iskandar Zulkarnain. Dan para tentara-tentara ini pun tunduk. Kenapa bisa tunduk? Karena raja ini memiliki kearifan yang amat luar biasa. Apa kearifannya? Kita lihat. Ya, kita tidak bahas semuanya ini. Kita lihat kriterianya. Jadi kemudian Allah menyebutkan fa'atba'a sababa, kemudian summa atba'a sababa. Setelah diberikan kausalitas kemudahan-kemudahan oleh Allah, dituntun dia, dibuka jalan-jalan kemudahan itu kepadanya, dia ikuti. Kemudian juga bisa bermakna bahwa yang diberikan oleh Allah ini berupa ilham. Ilham mampu membaca tanda-tanda zaman, di mana segala kemungkinan-kemungkinan untuk memajukan peradaban ditempuh oleh Iskandar Zulkarnain. Sehingga ini yang dimaksud dengan fa'atba'a sababa, setelah Allah memberikan wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Makna yang ketiga adalah Allah memberikan ilham kepadanya melalui mimpi. Jadi bahasa orang-orang para penguasa terdahulu banyak melihat berbagai macam tindakan yang akan dilakukan ataupun proteksi terhadap kerajaannya dari sesuatu yang tidak dikehendaki melalui bahasa mimpi atau isyarat yang diberikan dalam mimpi. Fir'aun melihat demikian, Namrud melihat demikian. Begitu juga dengan Iskandar. Hanya saja berbeda, kalau kedua raja yang sebelumnya kita sebutkan adalah raja zalim, ini adalah raja yang saleh, raja yang dipuji oleh Allah dan berpihak kepada sesi daratan atau area kebenaran dan keagungan. Dia melihat bahasa itu semua. Lalu kemudian tabir mimpi dari bahasa ilham ini dibuka oleh Iskandar. Dia disuruh perintah untuk menaklukkan negeri ke bahagian barat, ke bahagian timur, utara dan selatan. Sehingga ini semua terwakili oleh tiga komunitas besar atau tiga bangsa-bangsa besar. Yang tiga bangsa-bangsa besar ini mengharapkan Iskandar Zulkarnain itu hadir dalam masyarakat mereka, memimpin mereka, membuka dada dan hati mereka, membuka pikiran mereka, menatap dengan tatapan rakyat jelata yang butuh kepada pemimpin yang adil lagi bersahaja, sayang kepada rakyatnya, menegakkan supremasi hukum, hak asasi manusia, saling menghargai. Dia tidak menumpuk kekayaan untuk dirinya sendiri. Ini Iskandar Zulkarnain. Lalu yang dihadapi adalah bangsa lainnya yang diwakili oleh kata-kata Ya'juj dan Ma'juj, bangsa perusak, bangsa pembuat keonaran, bangsa yang menjelajahi bumi hanya untuk mengeruk isi kekayaan yang terkandung di dalamnya tanpa melihat perimbangan-perimbangan agar bumi itu tetap lestari sebagaimana Allah menciptakannya dan menghendakinya agar dikelola dengan cara yang baik dan benar. Tapi Ya'juj dan Ma'juj tak peduli terhadap itu. Nah, jamaah rahimakumullah, ini semua terekam di dalam kata-kata Al-Quran. Ketika Iskandar diperintahkan menuju ke barat, di sana ada matahari tenggelam, bagaikan tenggelam di dalam lumpur lautan, ya, atau lautan lumpur. Fi ainin hami'ati wa wajada 'indaha qauma. Di sana ada manusia, ada bangsa, ada suatu kaum. Kaum itu diberikan kebebasan oleh Allah kepada Zulkarnain di dalam mengambil tindakan. Baik tindakan itu represif
maupun tindakan itu persuasif. Itu dua-duanya diberikan hak kepada sang penguasa dunia itu, yaitu Zulkarnain. Imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Kamu boleh menindak tegas. Itu bahasa Kamtibmasnya seperti itu. Boleh mengambil tindakan tegas, boleh pula mengambil sisi kebajikan daripada mereka yang bisa dimanfaatkan. Tapi Zulkarnain mengetahui bahwa kekuasaan itu adalah fitnah, ujian Allah. Dia menjawab perintah Allah ini dengan kata-kata, atau kalau ilham tadi, dia bertekad dengan sanubarinya akan menerapkan prinsip-prinsip keadilan. Beliau mengatakan, amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu. Adapun yang menzalimi diri mereka sendiri, tidak mau tunduk kepada kebenaran, dia melakukan kezaliman terhadap diri mereka sendiri, bahkan berefek kepada kemudaratan orang-orang yang ada di sekitarnya dan lingkungan. Serta mereka tidak mau beriman kepada Allah dan mau mengenali akan pencipta semesta raya ini. Kalau mereka membangkang terhadap dakwah ini, maka akan diberantas oleh Iskandar Zulkarnain. Tapi kalau mereka mau tunduk, itu berarti membayar upeti. Wahum saghirun. Mereka berada dalam sisi yang hidup di bawah kekuasaan kebenaran dan ingin mengungkapkan sesuatu keinginan jahat, itu tidak bisa dilaksanakan. Mereka berada pada sisi yang lemah, hina. Mereka harus membayar upeti. Dan lalu kemudian negara memberikan perlindungan kepada mereka dan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan keadilan dan perimbangan tadi. Namun adapun orang-orang yang mau tunduk, dia menerima kebenaran, dia pergunakan logika sehatnya, akal-akal yang benarnya. Fasanaqulu lahu min amrina yusra. Maka kami akan sampaikan perintah-perintah kami kepada mereka dengan cara yang mudah. Ini menandakan kasih dan sayang daripada Iskandar Zulkarnain begitu besar kepada rakyatnya. Begitu besar. Dia ingin rakyatnya menjalankan visi dan misi itu dengan mudah, tidak diberatkan. Tidak ada pajak yang mencekek urat leher mereka. Tidak ada kebutuhan-kebutuhan pokok di mana rakyat harus berjalan berkilo-kilometer untuk sampai pada tempat itu, sehingga mereka harus hidup dengan kesulitan dan kemudaratan. Tidak ada penyakit yang bisa berkembang di dalam masyarakatnya, yang penyakit itu membunuh mereka sehingga membuat mereka terheran-heran. Apa sebab penyakit seperti ini bisa datang? Apa pula yang menyebabkan alam marah? Ini hal-hal yang seperti ini tidak akan terjadi. Kenapa? Karena Iskandar Zulkarnain membebankan kepada rakyatnya dengan cara yang mudah. Kerjakan visi dan misi ini dengan kemampuan kalian, dengan kemudahan, tidak diberatkan. Apalagi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, innama ma'al usri yusra, atau ma ja'alna fid dini min haraj. Tidak ada diberikan kesulitan di dalam agama ini. Semua berjalan dia secara alamiah, disesuaikan dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la darar wa la dirar, al masyaqqatu tajlibut taysir, dan lain-lain. Ini agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita lihat lagi, setelah mereka beriman, perjalanan menuju ke timur. Di sana ditemukan bangsa, tempat yang bisa jadikan sebagai tempat berteduh dari terik dan panasnya matahari. Karena mereka miskin, mereka bahkan tak punya pakaian.
untuk melindungi diri dari matahari. Kalaupun ada mereka memakai dedaunan di saat bangsa-bangsa lain di dunia telah memiliki pakaian, rumah, properti, kemudian infrastruktur yang mudah yang menghubungkan antara satu kota, satu desa, bahkan satu provinsi dengan provinsi lain. Tapi mereka tidak. Mereka tinggal di belantara. Mereka tak punya rumah sebagaimana rumah yang layak dimiliki oleh orang lain. Mereka diterpa oleh sinar matahari. Bahkan sampai dengan masa sekarang ada bangsa yang seperti itu. Butuh raja-raja yang arif. Butuh mereka yang sayang kepada rakyatnya. Sesiapapun dia, dari belahan bumi manapun dia akan muncul. Dan itu akan muncul Iskandar Zulkarnain seperti itu. Terutama sekali untuk melawan kekuatan Ya'juj dan Ma'juj di kali yang kedua nanti. Dan ini janji Allah. Karena Ya'juj dan Ma'juj akan membuka benteng itu nanti. Benteng yang membatasi mereka dari bangsa-bangsa lain untuk mereka jajah. Sidang jemaah rahimakumullah. Di sini kembali terlihat siapa jati diri daripada Iskandar Zulkarnain. Dia lihat manusia dalam keadaan telanjang seperti itu, dia iba, dia ayomi, dia bernegosiasi dengan bangsa itu. Kembali apa yang diberikan yang terbaik dari bangsa sebelah barat juga diberikan yang terbaik kepada bangsa di timur ini. Perjalanan Iskandar pun kemudian mendaki, ibaratnya dia ke utara dan selatan. Di sana ditemukan di antara dua gunung yang besar atau pebukitan yang besar, satu kaum yang kaum itu sulit sekali untuk dimengerti pembicaraan mereka. Hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauman la yakadu yafqahuna qawla. Ada satu bangsa di antara dua sisi gunung itu dan setelahnya, bangsa yang hampir-hampir tidak dimengerti bahasa mereka. Iskandar Zulkarnain tadi kembali kita kepada wa atainahu min kulli syai'in sababa fa atba'a sababa. Apabila kausalitas sebab itu alamiah atau sebahagian dari alamiah, maka fa'atba'a sababa di sini adalah mengertinya Iskandar dengan adanya penterjemah. Kalau ada penterjemah berarti kekuasaan Iskandar ini dibantu oleh para orang-orang seperti Perdana Menteri dan para pejabat yang memiliki kapabilitas untuk itu. Artinya ada fit and proper test yang diajukan oleh Iskandar, lalu kemudian dipilihlah orang-orang yang memiliki intelektualitas. Kaum intelektual, kaum rohaniwan, para ahli strategi dan pengambil kebijakan itu ada di dalam pemerintahan Iskandar. Termasuk orang yang menterjemah, ahli bahasa ini. Ahli terjemahkan. Atau kalau maknanya isyarat, ilham dan mimpi tadi, itu yang dimaksud kausalitas fa'atba'a sababa. Maka di sana Allah kembali memberikan ilham kepada Iskandar untuk memahami bahasa asing yang tidak dimengerti ini. Sehingga ketika mereka menyampaikan bahasa itu, Iskandar memahami kebutuhan yang dimaksudkan. Apa yang disampaikan oleh bangsa yang tidak mengerti, amat sulit dimengerti oleh orang-orang biasa akan bahasa mereka, oleh para pejabat pun, oleh orang-orang yang ada di masa Iskandar Zulkarnain, kecuali oleh Zulkarnain atau penterjemah itu sendiri. Apa disampaikan? Qalu ya Dzal Qarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Mereka menyampaikan pesan kepada Dzulkarnain dengan menghadap. Berarti di sini ke barat tadi tidak ada perlawanan. Karena di barat pun ada dua kelompok orang yang mendiami negeri di mana matahari terbenam.
Mereka tunduk kepada kebenaran, ada yang menentang. Tapi yang menentang, mereka tidak berani melawan raja yang besar ini. Belum lagi kearifannya. Di timur, mereka mengatakan welcome to Zulkarnain. Kami menyapa Zulkarnain, silakan masuk. Orang-orang yang mengenal Zulkarnain atau sampai berita kepadanya semua menginginkan Zulkarnain. Orang-orang yang belum pernah dapat beritanya, mereka punya di dalam hati mereka, duhai seandainya pemimpin kami adalah orang-orang yang adil. Dia tak kenal Zulkarnain, tapi dia ingin orang-orang yang seperti Zulkarnain. Dia memiliki 2 tanduk, tanduk di kiri, tanduk di kanan. Yesaya menyebutkan bahwa ada satu domba. Domba itu memiliki 2 tanduk. Dia adalah domba jantan. Dia menanduk ke arah barat dan menanduk ke timur. Tak ada satu binatang melata pun lainnya yang mampu melawan dan menandingi tandukannya. Itu dalam perjalanan Nabi Daniel disebutkan. Allah memberikan kekuasaan tadi dengan tangan kanan, lalu kemudian dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah rahimakumullah. Di sini Zulkarnain dihadapkan dengan permasalahan teknologi. Tapi yang menariknya, ketika disebutkan, perhatikan jati diri raja yang arif. Ya Dzulkarnain, inna Ya'juja wa Ma'juja mufsiduna fil ard, fahal naj'alu laka kharja. Itu bangsa Ya'juj dan Ma'juj membuat keonaran di muka bumi, menghancurkan siapa saja, habis. Mereka turun, bumi dikerok, rakyatnya dibunuhi. Apapun yang kami miliki dirampas oleh mereka, dan mereka bengis, kejam. Mereka adalah para penindas. Ini bangsa-bangsa seperti itu ada. Ya. Dulu bangsa Swedia juga demikian. Ya, tapi kita tidak lihat bangsa ini, bangsa itu seperti tadi kisah Zulkarnain. Mereka mengatakan, kami akan membayar upeti atau memberi upah. Ya. Kerjakan proyek ini untuk kami, Anda akan kami bayar. Ini bangsa juga memiliki sumber kekayaan alamnya, punya sumber daya, punya SDA-nya. Tapi untuk menghadapi bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang begitu licik amat sulit. Sumber daya itu terpendam. Nah, butuh seorang raja yang arif untuk membangkitkan SDA, sumber daya yang ada di dalam diri manusia itu atau di alam semestanya, di alam daripada wilayah geografisnya. Apa kata Iskandar Dzulkarnain? Amma makkanni fihi rabbi khairun. Apa yang Allah telah berikan kepadaku dari kekuasaan ini lebih baik daripada yang kalian berikan. Dia tidak ingin dibayar. Dia tidak ingin mengumpulkan kekayaan untuk dirinya. Dibiarkan. Ada bangsa sudah terbelit dengan hutang internasional. Dia tak mampu bayar. Muncul sosok dalam dunia ini yang akan membayarnya. Kita dengar bagaimana kekuasaan Erdogan membayar hutang bagi satu negara lain tanpa mengharap apapun, dengan memotong saham ataupun apa istilahnya, kekayaan yang dia simpan dari deposit yang ada dari bangsa Turki itu. Potong, kalau kami punya kekayaan misalnya 10, kalau dia punya utang 4, tinggal kami punya 6. Ikhlas karena Allah. Nah, ini muncul orang-orang seperti ini, walaupun sifatnya hanya sedikit. Hanya Allah yang mengetahui siapa yang akan muncul kemudian hari. Nah, jadi konsep
Dia tidak mau mengambil hak orang lain. Kalau dia mampu masih melakukannya, lakukan. Yang aku inginkan dari kalian, kata Iskandar Dzulkarnain, adalah fa'inuni biquwwah. Tenaga kalian, sumber daya kalian, sumber daya manusianya. Kalau sumber daya alamnya tidak perlu bagiku untuk mengambil keuntungan keuangan, tidak perlu. Sehingga kalian terhutang dengan diriku. Kalau tidak sanggup nanti, ini bukan kerjaan biasa, ini proyek untuk menambah gunung. 2 gunung yang besar, ada celah-celah itu bisa membuat bangsa Ya'juj dan Ma'juj menerobos, tapi kemudian ditutup oleh Iskandar Dzulkarnain. Atuni zubaral hadid, fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Atuni zubaral hadid. Kalau begitu kumpulkan besi-besi, sehingga besi itu dikumpul, dibantu, dinaikkan sekuat tenaga. Cepat proyek ini harus dilaksanakan. Ada sebuah perekayasaan, ada sebuah perhitungan cermat, sehingga sekian waktu secara periodik selesai pekerjaan ini. Jadi semua bahu-membahu, rakyatnya diberdayakan. Meskipun rakyat itu bukan rakyat asli, bukan rakyat langsung, bukan rakyat pribumi daripada kekuasaan Iskandar, tapi mereka mengatakan welcome kepada Iskandar. Lalu kemudian dibangunlah negeri itu, penghalang itu sampai sejajar dengan 2 gunung. Atuni zubaral hadid hatta idza sawa bainas sadafain, sehingga memenuhi 2 gunung sudah sejajar. Qala atuni ufriq alaihi qitra, datangkan tembaga, kita akan cor. Kita lumatkan tembaga yang cair itu ke atas tumpukan besi itu. Atuni ufriq alaihi qitra famasta'u ayadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Mereka tidak akan bisa mendaki, menyeberangi itu. Ini dipakai famasta'u, tidak famastata'u. Famasta'u, dikurangi jumlah hurufnya. Artinya tenaga yang sedikit mereka pakai pun tidak akan mampu. Padahal itu hanya mendaki saja. Kalau ingin menerobosnya butuh tenaga kuat, maka wa mastata'u dipakai istata'a, tambah lagi hurufnya. Dia kerahkan kemampuan kuat untuk melobanginya, mereka juga tidak akan mampu. Ini adalah pembatas, dinding besar yang dibangun oleh Iskandar, dibantu oleh rakyat yang membutuhkan. Raja yang begitu arif, bijak, dia tidak ingin mengumpulkan kekayaan untuk diri sendiri, sayang kepada rakyatnya. Dia menjalankan visi dan misi kepada kebajikan. Sehingga ada keangkara murkaan yang dicegah oleh sang Raja Agung ini. Kemudian juga mereka ini akan muncul lagi nanti. Dia akan muncul lagi. Kenapa tidak dibunuh? Memang hanya untuk mencegah supaya mereka tidak bisa kemari. Tapi hari kiamat nanti itu sebuah janji Tuhan, akan hancur, luluh, dan mereka akan datang berhamburan dari segala penjuru. Siapa itu? Bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga muncul Dzulkarnain untuk kali selanjutnya. Baik itu Dzulkarnain kecil atau terbatas, sampai kepada Dzulkarnain yang agung kembali muncul, seperti perlawanan terhadap Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj itu sendiri. Sehingga kalau tadi Al-Masih dalam beberapa hadis akan muncul, boleh jadi kekuasaan barat dan timur kemudian hari nanti adalah kepada umat Islam kembali dipegang oleh Al-Masih. Saya kira ini saja pada subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua, kisah-kisah Al-Quran ini, sehingga kita punya sebuah optimisme dalam segala keadaan bahwa Allah akan tetap menolong para hambanya, dengan persyaratan hamba tetap bersabar berada di jalannya dan menjaga persatuan diri sendiri,
Jangan membuat keonaran, jangan pula membuat konflik internal di antara diri sendiri. Perbaiki sangkaan kepada Allah dan prasangka terhadap sesama di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.